Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Medan Sorien dengan NPM G1F023028. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana tentang sebuah struktur dari sistem operasi itu sendiri. Yang pertama yaitu ada user and other system program, di mana dalam user and other system program itu terdapat user interface, di mana user interface itu sendiri adalah bagian dari perangkat lunak atau perangkat keras yang memungkinkan pengguna berinteraksi dengan sistem. UI adalah jembatan antara manusia dan mesin yang menyediakan cara bagi pengguna untuk memberikan input dan menerima output dari sistem. Dan di mana dalam user interface itu sendiri terdapat 3 bagian, ada GUI, batch, dan command line. Di mana GUI itu sendiri adalah singkatan dari Graphical User Interface. Ini adalah antarmuka berbasis grafis yang memungkinkan pengguna berinteraksi dengan perangkat lunak, perangkat keras, atau sistem melalui elemen visual seperti icon, tombol, jendela. GUI menggunakan metode interaksi secara grafis antar pengguna dan komputer. Yang selanjutnya ada batch. Batch merupakan sebuah mode interaksi pengguna dengan sistem operasi di mana perintah-perintah diberikan dalam batch kelompok dan dieksekusi secara beruntun tanpa interaksi langsung dari pengguna. Yang selanjutnya yaitu ada command line. Command line atau lebih dikenal dengan command line interface (CLI) ialah antarmuka berbasis teks di mana pengguna berinteraksi dengan sistem operasi melalui perintah-perintah yang telah diketikkan. Dan selanjutnya yaitu ada system calls, di mana system calls itu sendiri ialah sebuah antarmuka program yang memungkinkan program pengguna meminta layanan dari sistem operasi. Contoh layanan yaitu manajemen file, alokasi memori, komunikasi antar proses, dan lain-lain. Dan selanjutnya di mana yaitu terdapat bagian service, di mana dalam bagian service itu sendiri terdapat program execution, input dan output operation, file system, communication, resource allocation, accounting, dan juga ada error detection dan juga protection and security. Di sini saya akan mulai dari program execution, yang dimana program execution itu sendiri ialah sebuah proses di mana instruksi dalam sebuah program komputer dijalankan oleh sistem operasi. Ketika sebuah program dijalankan, sistem operasi membuat kode-kode program ke dalam memori utama. Tujuannya yaitu mengarahkan unit pemrosesan pusat, yaitu kepada CPU, untuk mengeksekusi instruksi-instruksi tersebut dan mengelola sumber daya sistem lainnya yang diperlukan untuk menjalankan sebuah program. Selanjutnya itu ada input dan output operation. Input dan output operation adalah singkatan adalah sebuah hal yang mengacu pada transfer data antar perangkat komputer dan perangkat eksternal. Dan jenis dari input tersebut yaitu ada proses membaca data dan perangkat eksternal ke dalam komputer, contohnya membaca data dari keyboard, mouse, scanner, ataupun kamera. Sedangkan output operationnya yaitu ialah proses menulis dari komputer ke perangkat eksternal, contohnya menulis data ke monitor, printer, speaker, ataupun penyimpanan eksternal. Selanjutnya yaitu ada file system, di mana file system itu sendiri adalah struktur data yang digunakan oleh sistem operasi untuk mengatur dan mengelola file-file pada suatu perangkat penyimpanan. File system mengatur berbagai file-file disimpan, diakses, diorganisasi pada disk atau perangkat penyimpanan lainnya. Selanjutnya yaitu ada communication. Communication itu sendiri atau yang lebih dikenal dengan komunikasi adalah proses pertukaran informasi antar dua atau lebih pihak. Komunikasi dapat dilakukan secara verbal, yaitu melalui kata-kata, maupun non-verbal, yaitu melalui bahasa tubuh, ekspresi wajah, ataupun tindakan, atau melalui media seperti tulisan, telepon, dan internet. Selanjutnya ada resource allocation, di mana resource allocation itu sendiri adalah sebuah proses pendistribusian sumber daya di mana yang terbatas untuk mencapai sebuah tujuan. Yang diinginkan sumber daya dapat berupa apa saja, seperti fisik, yaitu perangkat keras, bahan baku, ataupun peralatan; manusia, yaitu tenaga kerja, keahlian, ataupun waktu; finansial, uang maupun investasi; dan yang terakhir ada informasi, yaitu data dan pengetahuan. Dan selanjutnya yaitu ada accounting. Accounting itu sendiri adalah proses pencatatan
pengklasifikasian, analisis, dan pelaporan transaksi keuangan suatu entitas. Dalam kata lain, akuntansi adalah sistem informasi yang memberikan dan keuangan tentang suatu organisasi. Dan selanjutnya yaitu ada error detection. Error detection itu sendiri adalah proses untuk mendeteksi atau menemukan suatu kesalahan yang terjadi selama transmisi data. Kesalahan ini berupa perubahan pada bit yang dikirimkan sehingga data yang diterima tidak sama persis dengan data yang dikirim. Dan selanjutnya ada protection and security, di mana protection and security adalah konteks dalam sistem komputer, yaitu mengacu pada langkah-langkah yang diambil untuk melindungi sistem dari datanya ancaman seperti serangan cyber, akses tidak sah, kerusakan dan kehilangan data. Ini mencakup berbagai aspek yang bertujuan untuk menjaga integritas dan kerahasiaan dan ketersediaan informasi. Dan yang terakhir yaitu ada operating system atau yang lebih dikenal dengan sistem operasi, yaitu mencakup hal yang telah dibicarakan tadi, yaitu sebuah OS ataupun operating system yang perangkat lunak yang berfungsi untuk sebagai perantara atau perangkat keras komputer dan aplikasi perangkat lunak. OS mengelola sumber daya sistem seperti prosesor, memori, perangkat input-output, dan file system lainnya. Dan yang terakhir ada hardware, di mana hardware ini adalah membungkus daripada sistem operasi itu sendiri. Hardware ialah sebuah komponen fisik dari sebuah komputer ataupun sistem elektronik lainnya yang mencakup semua bagian yang dapat Anda sentuh dan maupun Anda lihat. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan yaitu tentang studi kasus dari komponen sistem operasi. Di sini saya menemukan sebuah studi kasus, yaitu sebuah perusahaan kecil mengalami masalah pada satu server mereka. Server ini digunakan untuk menyimpan data-data penting perusahaan seperti database pelanggan, dokumen proyek, dan email. Tiba-tiba, server menjadi lebih lambat, aplikasi sering crash, dan beberapa file tidak dapat diakses. Setelah dilakukan pemeriksaan, ditemukan bahwa hard disk utama server mengalami kerusakan fisik. Baiklah, di sini saya akan menganalisis masalah tersebut. Setelah dianalisis, terdapat yaitu bagaimana tentang menganalisis masalah ini, yaitu yang pertama yaitu tentang memanajemen sistem file, di mana kita menemukan kerusakan fisik pada hard disk dapat menyebabkan kerusakan pada sistem file sehingga sistem operasi kesulitan dalam menemukan dan mengakses file. Kemudian dari manajemen sistem file sendiri kita menemukan back sector, yaitu sektor yang rusak pada hard disk dapat menyebabkan data yang tersimpan dan di sektor tersebut menjadi tidak dapat dibaca. Kemudian juga kita dapat menemukan fragmentasi file, yaitu file-file tersimpan di hard disk menjadi fragmentasi ataupun terpecah-pecah sehingga waktu akses file menjadi lebih lama. Kemudian terdapat juga manajemen sistem input dan output, di mana dari manajemen sistem input dan output ini ditemukan kinerja input dan outputnya menurun, yaitu karena kerusakan hard disk menyebabkan kinerja menurun menjadi sangat lambat sehingga proses pembacaan dan penulisan data menjadi tidak efisien. Kemudian yaitu terjadi kesalahan pada input dan outputnya, yaitu sistem operasi seringkali mengeluarkan pesan kesalahan input dan output ketika mencoba mengakses data yang rusak. Kemudian setelah dianalisis masalahnya, yaitu terdapat dampak dari sebuah masalah tersebut, yaitu yang pertama yaitu kehilangan data, yaitu data-data penting perusahaan berisiko hilang atau rusak secara permanen jika tidak segera dilakukan penindakan. Kemudian ada gangguan operasional, yaitu kerusakan server menyebabkan gangguan pada operasional perusahaan seperti kesulitan dalam mengakses data pelanggan atau menjalankan aplikasi bisnis. Kemudian yaitu biaya tambahan, yaitu perusahaan harus mengeluarkan biaya tambahan untuk memperbaiki, mengganti hardware, serta biaya untuk memulihkan data yang hilang. Setelah analisis dan juga dampaknya kita telah dapat, kemudian kita masuk ke dalam langkah-langkah penyelesaian dan juga pencegahannya. Yang pertama, untuk langkah-langkah penyelesaiannya yaitu kita harus membackup data dulu, yang mana jika kita data backup, kita akan dapat memulihkan data ke perangkat penyimpanan yang sehat. Setelah kita backup, kita ganti hard disk yang telah rusak, gunanya untuk meminimalisir yaitu terjadinya kesalahan tadi. Yang ketiga yaitu kita install ulang sistem operasi.
di mana setelah mengganti hard disk, install ulang sistem operasi dan aplikasi-aplikasi lain yang diperlukan, sehingga yaitu yang terakhir kita dapat mengoptimasi kinerja, yaitu defragmentasi hard disk, yaitu melakukan defragmentasi hard disk pada hard disk baru untuk meningkatkan kinerja akses data. Kemudian konfigurasi sistem, yaitu mengoptimalkan konfigurasi sistem operasi seperti mengatur ukuran cache disk, dan jumlah buffer pada input dan outputnya. Selanjutnya kita akan melakukan pencegahan, di mana setelah melakukan langkah penyelesaiannya kita harus mencegah, yaitu dengan cara backup secara berkala, yaitu melakukan backup data secara teratur untuk mencegah kehilangan data jika nanti terjadi kerusakan hardware. Kemudian kita bisa memonitoring kesehatan hard disk, itu menggunakan tools yang memantau kesehatan hard disk secara berkala. Dan terakhir kita menggunakan RAID, yaitu menggunakan teknologi RAID atau Redundant Array of Independent Disks untuk meningkatkan kendala penyimpanan data. Mungkin sekian dari video tugas saya, yaitu tentang struktur sebuah sistem operasi dan juga studi kasusnya. Baiklah, cukup sekian dari saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.